Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, semua pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Nah, teman-teman, kita akan mulai ibadah dengan berdoa. Nah, sebelum berdoa kita akan pujikan selamat pagi Bapa. Silakan teman-teman duduk manis, lalu melipatkan tangan dan kita bersikap berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan terus memuji nama Tuhan ya. Nah, kita akan pujikan hewan yang berkaki 4. Nah, apa ya itu? Ya, kita akan pujikan yang suaranya mbek-mbek. Kambing embek-embek. Pasti semuanya bisa ya. Ya, silakan teman-teman untuk berdiri. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan
Pasti persembahan untuk siapa teman-teman? Iya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahannya boleh dititipkan di sekolah atau waktu kalian pergi ke gereja boleh dipersembahkan di gereja kalian masing-masing. Nah, kita akan pujikan Yesusku yang baik. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bunda harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, yuk kita akan beribadah mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kemarin ceritanya tentang kelahiran Musa. Ya, dari Musa dilahirkan sampai bertumbuh besar di Mesir. Kemudian dia harus lari meninggalkan Mesir karena takut, karena dia ketahuan sudah pernah membunuh orang Mesir. Akhirnya dia lari meninggalkan Mesir, kemudian akhirnya menikah. Nah, lanjutannya ya teman-teman. Nah, bertambah umur Musa. Kemudian dia juga sudah berkeluarga. Bangsa Israel yang ada di Mesir tetap ditindas. Mereka tetap melakukan kerja paksa di sana. Nah, Tuhan mengingat bahwa dulu Tuhan pernah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, digenapilah melalui Musa. Pada waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing domba. Nah, dia lihat, waduh, di situ kok ada semak terbakar, keluar apinya tapi tidak terbakar semaknya. Wah, mujizat ya, keajaiban yang terjadi. Nah, kemudian itu ternyata malaikat Tuhan menampakkan diri melalui semak yang keluar apinya. Dan malaikat Tuhan berkata, Musa akan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa merasa dia tidak mampu karena dia tidak bisa atau tidak pandai bicara. Waduh, sepertinya salah Tuhan kalau Tuhan menyuruhku untuk menghadap Firaun lalu berkata dan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, karena aku
orang yang lemah, tidak pandai bicara. Nah, seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir Musa, kata Tuhan Allah. Musa akan diberi penolong, yaitu kakaknya, yaitu Harun. Ya, kakak Musa yang laki-laki Harun nanti akan menolong Musa dalam menyampaikan kata-katanya kepada orang-orang Israel maupun ya Firaun. Nah, kemudian disuruhlah Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Nanti kalau kalian ditanyain mujizat apa, keajaiban apa yang bisa kalian berikan, kalian lihatkan kepadaku, kata kalau Raja Firaun bertanya seperti itu, maka Harun harus melakukan tongkat yang dimiliki Harun harus dilemparkan. Nanti akan menjadi ular. Nah, ternyata benar teman-teman. Ketika mereka menghadap Firaun, Firaun minta tanda, minta bukti, minta keajaiban. Akhirnya tongkat Harun dilemparkan jadi ular. Nah, setelah itu, setelah menjadi ular, Firaun tidak mau kalah ya teman-teman. Firaun juga menyuruh para bawahannya untuk melakukan juga seperti itu. Nah, bisa melakukan seperti itu. Tongkat mereka menjadi ular. Tapi apa yang terjadi? Tongkat Harun memakan tongkat. Iya, orang-orang Firaun jadi kalah. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Tidak boleh kalau orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan Allah melalui Musa menimpakan tulah. Ada sakit penyakit, binatang yang membuat ya Firaun dan orang-orang Mesir tidak nyaman, ya. Yang pertama kita bisa lihat teman-teman, tulah yang pertama ini ada. Yang pertama. Nah, di sini Musa harus memungkulkan tongkatnya ke air, ke sungai Nil. Nah, akhirnya air itu akan berubah menjadi darah. Jadi seluruh air di Mesir berubah menjadi darah. Wah, itu tulah yang pertama. Wah, itu sangat tidak menyenangkan ya. Bagaimana menyenangkan kita mau minum, airnya jadi berupa darah. Wah, tidak bisa minum teman-teman. Nah, lalu yang kedua, di situ Tuhan Allah melalui Musa mengadakan suatu keajaiban tanda, yaitu berupa tulah. Yang kedua yaitu kata-kata. Wah, banyak kata yang keluar dari sungai Nil, hinggap di sana, hinggap di sini, hinggap di mana-mana. Enak enggak kalau mau makan tiba-tiba piring kalian ada katanya? Tidak enak sekali. Nah, di situ Firaun masih mengeraskan hati. Tidak memperbolehkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya tulah yang ketiga, nyamuk. Ini nyamuknya banyak sekali, nyamuk tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, banyak, semuanya dihinggapi nyamuk. Orang-orang digigiti nyamuk, ternak digigiti nyamuk. Wah, sangat tidak nyaman sekali ya teman-teman. Nah, lalu yang keempat, lalat. Di sini dituliskan lalat pikat. Jadi lalatnya itu nempel sekali di mana-mana. Nah, orang-orang dihinggapi lalat, makanan dihinggapi lalat. Kemudian Firaun juga berkata kepada Musa dan Harun, mintakan ampun kepada Tuhan Allahmu. Berdoalah supaya lalat ini pergi, seperti itu terus nanti sampai tulah-tulah berikutnya seperti itu. Ketika sudah tidak mengeraskan hati, meminta maaf kepada Musa dan Harun, sepertinya seakan-akan memperbolehkan orang Israel keluar dari Mesir, tapi ternyata tidak jadi mengeraskan hati. Kemudian setelah tadi lalat pikatnya sudah dimintakan doa supaya lalat pikatnya sudah hilang, akhirnya yang kelima
karena tetap mengeraskan hati, tidak memperbolehkan orang-orang Israel keluar dari Mesir, akhirnya itulah yang kelima, penyakit sampar. Jadi banyak yang terkena penyakit sampar. Binatang-binatang yang ada di Mesir. Ini tulisannya. Binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam yang tinggi. Tetapi binatangnya orang Israel tidak. Wah, kalau Tuhan sudah berfirman, hati-hati ya, kalau Tuhan juga sudah murka kepada orang-orang, kita harus berhati-hati. Maka jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Kita harus melakukan yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya, yang keenam, tulah yang keenam itu bara. Nah, lihat di sini. Bara itu borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Wah, nyaman tidak kalau seumpamanya tubuh kita ada luka sedikit aja tidak nyaman. Ini borok. Borok itu lebih besar dan sekujur tubuh yang kena bara atau borok. Nah, kemudian yang ketujuh, karena tetap mengeraskan hati, Raja Firaun tetap tidak memperbolehkan orang Israel keluar dari Mesir, maka hujan es, turunlah hujan es membinasakan orang Mesir yang tidak berlindung di dalam rumah. Tetapi orang Israel tidak. Wah, hebat sekali ya. Tuhan Allah memang luar biasa. Orang-orang yang dikasihnya, yang dipilihnya, orang-orang Israel tidak kena hujan es. Nah, kemudian yang ke-8. Coba lihat ini apa? Ya, ini belalang. Belalangnya ada di mana-mana. Datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Wah, geli ya kalau di mana-mana belalang. Bukan hanya di satu tempat, tapi semua ditutup oleh belalang. Tanah-tanah, hinggap di orang juga, di tanaman, makan tanaman. Waduh, sangat tidak enak. Nah, kemudian yang ke-9 ini, gelap gulita di tanah yang ditempati orang Mesir, tetapi yang ditempati orang Israel tidak ya. Jadi gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tetapi rumah orang Israel ada terang di sana. Ini tulah yang ke-9. Masih tetap mengeraskan hati, tidak memperbolehkan orang Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin Musa. Nah, akhirnya tulah yang terakhir yaitu yang ke-10. Ini dia teman-teman. Anak sulung mati. Anak sulung itu anak pertama. Anak yang pertama dari orang Mesir, dari binatang-binatang orang Mesir mati. Semua anak sulung mati, baik manusia maupun hewan orang Mesir. Kalau orang Israel tidak. Nah, disinilah puncaknya. Semua orang Mesir menangis karena anak mereka yang pertama itu mati, meninggal. Bahkan anak sulung Raja Firaun pun juga meninggal. Sampai anak sulung ternak, maksudnya ternak itu binatang peliharaan mereka juga meninggal. Nah, sampai sini akhirnya Raja Firaun mulai memanggil Musa dan Harun dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhan Allahmu. Sudah cukup tulah yang sudah diberikan kepada orang Mesir. Sudah cukup, anakku juga mati, anak orang-orang Mesir yang pertama juga mati, anak semua hewan binatang Mesir juga mati. Keluarlah engkau dan semua orang Israel dari tanah Mesir, aku mengizinkannya." Wah, disinilah akhirnya boleh keluar. Setelah ratusan tahun teman-teman, sampai tulah yang ke-10 itu sekitar 430 tahun orang Mesir, orang Israel ditindas di Mesir, harus bekerja paksa di negeri Mesir. Tetapi Tuhan Allah mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, teman-teman, di sini kita bisa tahu ya,
orang-orang Israel adalah bangsa pilihan Allah, kita pun juga anak-anak Allah. Pasti Allah akan menolong, pasti Allah akan melindungi orang-orang bangsa pilihannya, anak-anaknya, kita juga anak-anaknya ya. Meskipun orang Israel ditindas di Mesir, tetapi Tuhan Allah tidak tidur. Dia tetap melihat, tetap menyertai. Meskipun anak-anaknya disuruh kerja paksa, tetapi tetap memberkati, tetap menolong. Dan suatu saat mengirimkan seseorang yang ditugaskan untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa, ditolong oleh kakaknya namanya Harun. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya akan pertolongan Tuhan. Meskipun dirasa lama, Tuhan, aku kok lama toh nggak ditolong Tuhan. Mungkin ada yang sakit, ada keluarganya yang sakitnya lama bertahun-tahun. Tetap percaya bahwa Tuhan Allah menolong anak-anaknya. Nanti akan tiba waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Saat ini pun Tuhan memberikan pertolongan ya. Di saat sekarang banyak virus corona, mungkin ada yang sudah kena virus corona ini. Tapi Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kita, memberikan kesehatan. Saat ini kita juga sudah mulai bisa bersekolah, meskipun harus seminggu hanya 2 kali datang ke sekolah ya. Tetapi kita bersyukur virus coronanya nanti lama-lama hilang ya. Kita berdoa terus supaya benar-benar hilang dari dunia ini, sehingga kita bisa ke sekolah lagi ya. Nah, teman-teman percayakan pertolongan Tuhan. Tetap percaya ya, tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan memberkati dan menolong kita. Dan satu lagi, kalau apa yang sudah diperintahkan Tuhan, terutama di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, harus dipatuhi. Jangan seperti Raja Firaun, berkeras hati, tidak mau mendengarkan, tidak mau membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Padahal sudah dari Tuhan, perintahnya dari Tuhan melalui Musa dan Harun, tetapi berkeras hati, tidak mau mendengarkan. Mau seperti nanti Raja Firaun yang kena belalang, banyak belalang, lalat. Terus akhirnya semua anak-anak yang pertama meninggal. Tidak mau ya, jangan mau seperti itu. Kita harus menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah papa mama, bapak ibu, guru, bunda-bunda kalian, itu harus didengarkan ya. Nah, teman-teman harus menurut. Kalau bundanya berkata, ayo teman-teman mengerjakan, sebelum mengerjakan berdoa dulu. Terus ada ayat hafalan, itu diikuti. Setelah itu dibereskan pekerjaannya, diwarnai yang rapi, itu harus dilakukan ya. Harus dilakukan ya teman-teman. Nggak boleh berkata seperti ndak, wis aku ndak mewarnai dengan baik, tidak boleh ya. Terus disuruh minum sama bundanya. Kalau sudah mengerjakan tugas itu harus minum air putih yang banyak. Rajin makan makanan yang bergizi, makan nasi supaya kuat. Itu harus dilakukan ya. Baik teman-teman, itu firman Tuhan di hari ini tentang Musa yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, diingat-ingat. Terus ada tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Yuk diingat-ingat. Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Yang kedua, yang lompat-lompat, kata. Yang ketiga, ya kalau malam banyak itu nyamuk. Yang berikutnya keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar atau demam tinggi pada hewan orang Mesir. Yang keenam, barah atau borok. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita meliputi rumah-rumah orang Mesir. Yang ke-10, semua hewan dan orang. Yang pertama, anak orang Mesir atau anak binatang orang Mesir yang pertama meninggal. Nah, itu teman-teman, diingat-ingat ya ceritanya.
Baik, kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami ingat tentang firman Tuhan ini. Tuhan memberikan janji dan Tuhan menggenapi melalui Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada tulah-tulah Tuhan, tulah yang pertama sampai yang ke-10, karena Raja Firaun tidak mau mendengarkan kata-kata Musa yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami mau untuk selalu mengikuti perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, mematuhi perintah Bunda, orang tua kami, kakek nenek kami. Tuhan, tolong kami menjadi anak-Mu yang baik, yang melakukan firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan terus percaya pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam belajar kami, berikan kepintaran, berikan semangat di dalam belajar. Tuhan juga tolong bunda-bunda kami boleh mengajari kami dengan baik, baik di sekolah maupun melalui pembelajaran dari rumah. Orang tua kami juga boleh menolong kami belajar di rumah. Tuhan juga akan tolong untuk sekolah kami, PAUD Emmaus, semakin Tuhan tambah-tambahkan berkat. Tuhan tolong supaya sekolah kami menjadi berkat untuk banyak orang dan orang-orang di sekeliling kami. Juga Gereja Baptis Indonesia Wonosari, kiranya Tuhan juga akan memberkati banyak orang-orang percaya di gereja ini, melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita dari Bunda Bella ya. Teman-teman diingat-ingat, minggu depan pasti ada kalian bertanya lagi. Nah, teman-teman, hari ini ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa. Silakan teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kami sudah beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kami boleh menyenangkan hati Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman semua, kiranya Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami, memberikan pembelajaran dan pengalaman yang terbaik untuk kami. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa yang bekerja, kiranya Tuhan juga